Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Roni Johannes Sidabalok dan teman saya yaitu Thomas David Dian dari mata kuliah Matematika Pendek 1 semester pendek. Pada pertemuan 6 di sini kita akan mempresentasikan mengenai transformasi linier yang untuk dibawakan untuk besok presentasi. Transformasi linier. Dipermisalkan V dan U ialah ruang vektor. Transformasi vektor V, ruang vektor V ke dalam ruang vektor W, yang mana dinamakan transformasi linier jika untuk setiap vektor A, vektor B elemen V dan alfa elemen R. Ini berlaku jika di mana T vektor A ditambah vektor B sama dengan transformasi vektor A ditambah transformasi vektor B. Dan transformasi alfa vektor A sama dengan alfanya kita dikeluarkan, maka alfa transformasi vektor A. Yang mana jika V itu ialah ruang vektor V sama dengan ruang vektor W, maka T tersebut dinamakan operator linier. Di sini terdapat kita akan menunjukkan bahwasannya T ruang R pangkat 2 ke dalam R pangkat 3, yang mana T matriks XY sama dengan X minus Y minus X Y merupakan transformasi linier. Di sini kita ambil unsur sembaran di R pangkat 2 yang dimana dipermisalkan U sama dengan U1, U2 dan V1 dan V2 elemen dari R pangkat 2. Di sini kita tunjukkan bahwasannya T vektor U ditambah vektor V sama dengan T vektor U ditambah T vektor V. Maka T vektor U ditambah vektor V sama dengan T matriks U1, U2 ditambah matriks V1 dan V2. U1 ditambah V1, U2 ditambah V2 minus U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Jadi U1 minus U2 minus U1 U2 ditambahkan V1 minus V2 minus V1 V2. Ini merupakan dari soal yang mana U itu di X minus Y minus X Y. Jadi U-nya itu kita permisalkan dia X, sedangkan V-nya ini kita permisalkan Y. Jadi transformasi vektor U ditambah transformasi vektor V, maka hasilnya terbukti. Ini pada yang I kedua, di mana kita akan menunjukkan bahwasannya T alfa vektor U sama dengan alfa transformasi vektor U, yang mana ambil unsur sembaran vektor U elemen R pangkat 2 dan alfa elemen R, yang mana T alfa vektor U sama dengan T alfa vektor U1 alfa U2. Alfa U1 minus alfa U2 minus alfa U1 dan alfa U2. Ini merupakan hasil contoh soalnya X minus Y minus X Y. Lalu alfanya kita keluarkan, alfa U1 minus alfa U2, alfa minus U1 alfa U2. Maka alfanya kita keluarkan dari matriks, sehingga hasilnya ialah U1 minus U2 minus U1 U2. Jadi alfa transformasi vektor U terbukti. Jadi transformasi T merupakan transformasi linier. Di sini contoh 2. Misalkan transformasi T merupakan transformasi dari matriks 2x2 ke dalam R yang didefinisikan oleh T A determinan A untuk setiap A di mana matriksnya ialah 2x2. Di sini kita menentukan apakah T merupakan transformasi linier. Misalkan A, A1, A2, A3 dan A4 elemen dari matriks 2x2. Maka untuk setiap alfa elemen R berlaku jika determinan alfa A ialah determinan alfa A1, alfa A2, alfa A3, alfa A4.
Maka alfanya kita keluarkan menjadi pangkat 2, alfa A1 dikurangkan alfa A2, alfa A4 minus alfa A2 dikali alfa A3. Hasilnya dikurangkan, lalu sehingga alfa pangkat 2 determinan dari hasilnya ini. Nah, tetapi perhatikan juga bahwasannya determinan alfa A tidak sama dengan alfa determinan A. Jadi, transformasi T bukan transformasi linear. Di sini terdapat contoh 3, yang mana diketahui T R pangkat 3 ke R pangkat 2, di mana T ABC matriks ABC sama dengan A minus B, A minus C. Nah, di sini kita akan menentukan apakah transformasi T merupakan transformasi linear. Dan yang kedua, di mana kita akan menentukan T tersebut ialah 1, 1, 1. Nah, ini penyelesaiannya, di mana kita ambil unsur sembaran P2 terlebih dahulu, yang mana U kita permisalkan, yaitu U vektor U, yaitu ialah U1, U2, U3, dan V ialah V vektor V1, V2, V3, yang mana sehingga vektor U ditambah vektor V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Maka T vektor U ditambah vektor V sama dengan T V1 tambah U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. U1 ditambah V1 dikurangkan hasil dari U2 ditambah V2. U1 ditambah V1 dikurangkan hasil dari U3 ditambahkan V3. Maka hasilnya ialah U1 minus U2 ditambahkan hasil dari V1 minus V2. U1 dikurang minus U3 ditambahkan V1 minus V3. Nah, ini merupakan dari contoh soal. Yang ini A minus B, A minus C. Nah, sehingga ini kita permisalkan U1 tambah V1 ini A, U2 ditambah V2 ini B, U3 ditambah V3 ini B. Nah, maka U1 minus U2, U1 minus U3 ditambahkan dari V1 minus V2, V1 minus V3. Maka transformasi T U1, U2, U3, transformasi T ditambahkan dari transformasi T V1, V2, V3, maka hasilnya terbukti. Nah, di sini ambil unsur sembaran R pangkat 3. Dipermisalkan juga vektor U-nya ialah U1, U2, U3 dan alfa elemen R, yang mana sehingga T transformasi alfa vektor U ialah transformasi alfa U1, U2, dan U3. Transformasi alfa U ditambahkan sama dengan transformasi alfa U1, U2, dan U3, maka alfanya dimasukkan ke dalam matriks sehingga alfa U1 minus alfa U2, alfa U1 minus alfa U3. Ini merupakan dari contoh soal lagi, merupakan dari soalnya yang mana A minus B, A minus C. Nah, sehingga hasil dari ini, kita keluarkan alfanya. Jadi alfa U1 minus U2, alfa U1 minus U3. Sehingga alfanya kita keluarkan dari matriks, maka hasilnya ialah alfa matriks U1 minus U2, U1 minus U3. Maka alfa transformasi U1, U2, dan U3 terbukti. Jadi T tersebut ialah merupakan transformasi linear. Nah, ini merupakan soal yang kedua, yang mana soalnya kita akan menentukan T111. Nah, T111 maka hasilnya ialah 1 minus 1, 1 minus 1. Jadi 1 kurang 1, 0, 1 kurang 1, 0. Hasilnya matriks 0, 0. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik,
Saya akan melanjutkan. Nah, ini ada transformasi linier yang bagian kedua. Mana suatu transformasi linier T GR R kuadrat R pangkat N merupakan R pangkat M ada vektor sama dengan A vektor U. Untuk setiap vektor U merupakan elemen P dan A M kali N dinamakan matriks transformasi dari T. Next, Ron. Nah, ini ada contoh satu di mana misalkan suatu transformasi linier T dengan R kuadrat merupakan R3, R pangkat 3 didefinisikan oleh T sebagai matriks XY sama dengan matriks X min Y min X min X dan Y. Nah, kemudian perintahnya tentukan matriks transformasinya. Next. Penyelesaiannya yang pertama perhatikan bahwa T sama dengan matriks X Y sama dengan matriks X min Y min X dan Y sama dengan 1 min 1 min 1 0 min 1 X Y. Jadi matriks transformasi untuk T dan T R kuadrat merupakan dari R pangkat 3 adalah A sama dengan matriks 1 min 1 min 1 0 0 1. Hasil untuk bagaimana dia bisa nilainya seperti ini, definisikan saja X ini sama dengan 1, kemudian min Y ini sama dengan min 1, kemudian min X ini sama dengan min 1, kemudian tidak ada Y jadi 0, kemudian Y ini di variabel X tidak ada jadi 0, maka yang Y ada jadi 1. Catatan jika T R pangkat N merupakan R pangkat M merupakan transformasi linier, maka ukuran matriks transformasinya adalah M kali N. Next. Berikut ada contoh 2. Misalkan ini vektor V 1 sama dengan matriks 1 1 min 1 yang V2-nya vektor V2-nya sama dengan 0 1 matriks dengan matriks 0 1 min 1, kemudian ada vektor V3 yaitu matriks 0 0 1 yang merupakan basis bagi R3 dikali T R dan R3 merupakan bagi P1 adalah transformasi linier yang didefinisikan oleh T P1 T vektor VI sama dengan A vektor PI sama dengan PI. Untuk setiap I sama dengan 1, 2, dan 3. Jika P-nya sama dengan P1 sama dengan 1, min X, dan P2 sama dengan 1, dan P3-nya sama dengan 2X, lalu maka tentukan yang pertama itu ada matriks transformasinya, kemudian matriks T sama dengan T min dengan nilai T matriksnya itu 1 min 1 2. Next. Nah, ini yang jawaban yang A. Pertama-tama dari didefinisikan bahwa P1 ini dan P1, P2, P3 kita buat matriks di mana hasil matriksnya itu matriks 1 min 1 yang P1, yang P2-nya matriks 1 0, kemudian P3-nya matriks 0 0 2. Kenapa seperti ini? Dikarenakan matriks yang masing-masing ini ada variabelnya. Nah,
Kemudian karena A vektor PI dan sama dengan PI, maka A matriks 1 sama dengan matriks 2 kali 3 yaitu 110 min 1002, atau bisa dibuat seperti A sama dengan matriks 2 kali 3 110 min 102, kemudian matriks 3 kali 3-nya jadi 1 00 110 min 1 min 1 1. Nah, ini merupakan dijadikan inverse. Next. Nah, kemudian di inverse matriks dicari dengan OBE. Nah, OBE itu kita mencari matriks identitas, di mana bentuknya akan seperti ini. Nah, di mana kita inverskan dari matriks yang tadi. Yang pertama itu baris kedua dikurang dengan baris pertama. Kemudian baris ketiga ditambah baris pertama. Nah, jadi hasilnya itu ada di sebelah yang di tengah ini, jadi 100 01 min 1 lalu matriks identitasnya berubah juga ya, yang ketentuan tadi. Jadi tinggal yang min 1 ini yang di baris ketiga kolom kedua. Kemudian untuk mencarinya kita menjumlahkan B3 dan B2, di mana hasilnya sudah menjadi matriks identitas yaitu 100, 010 dan 001. Kemudian sehingga A sama dengan matriks 2 kali 3 110 min 102 dikali matriks 100 dikali min 110 011. Hasilnya yaitu matriks 2 kali 3 yaitu 010 yaitu min 122. Jadi matriks transformasi T-nya yaitu 010 min 122. Next. Kemudian yang B kita mencari matriks T1 min 1 plus 2. Nah, yang hasil transformasi tadi kita kalikan dengan perintah yang ini nih, matriks yang 1 kali 3 ini 1 kali 1 ini matriks 2 kali 3 yaitu 010 min 122 dikali matriks 1 min 1 2. Jadi hasilnya 0 min 1 ditambah 0, kemudian min 1 dikurang 2 ditambah 4, hasilnya jadi matriks min 1 1. Next. Kemudian ada contoh 3 di mana mencari matriks baru baku atau A untuk dan transformasi T R pangkat 3 R kuadrat yang didefinisikan oleh T X sama dengan X1 plus X2 X1 plus X2 untuk setiap X X1 X2 X3 dalam Rn. Next. Nah, ini ada penyelesaiannya di mana T bukan R kuadrat R pangkat 3 dan R kuadrat basis baku R dari R3 adalah di mana ada variabel E1, E2, harusnya ini E3. Nah, kita masukkan nilainya itu matriks identitas di mana 100 yang E2-nya 010 dan E3-nya 001. Kemudian diinputkan jadi transformasi di mana kita
jumlahkan yang tadi 1 ditambah 0, 0 ditambah 0, kemudian 0 ditambah 1, kemudian 1 ditambah 0. Yang E3 0 ditambah 0, kemudian 0 ditambah 1. Kemudian hasilnya masing-masing, yang E1-nya 1, 0, kemudian E2-nya 1, 1, dan E3-nya 0, 1. Maka matriks A adalah vektor kolom bentukan dari variabel transformasi variabel E1, E2, dan E3, yaitu 1, 1, 0, 0, 1, 1. Next. Nah, ini ada latihan, di mana latihan ini yang perintahnya itu misalkan T dicari yaitu T R pangkat 3 ditambah dengan R kuadrat adalah transformasi matriks, dan misalnya T nilainya itu 100 dengan sama dengan 111 dengan T yang 2 itu 0010 sama dengan 30, dan yang T3 001 sama dengan 4/7. Kemudian hitunglah matriks transformasinya. Yang kedua, nilai T dari matriks 138. Kemudian yang C, hitunglah matriks dari T nilai X, Y, Z. Nah, langsung jawabannya, Roh. Nah, ini dari jawabannya, dimana sudah dijawab. Kita menggunakan variabel definisikan, yaitu untuk P-nya dengan variabel P1, P2, dan P3, di mana P1-nya itu hasil 11, P2-nya 3, 0, dan P3-nya yaitu 4/7. Nah, kemudian setelah itu, karena A vektor P sama dengan PI, maka A sama dengan matriks identitas sama dengan nilainya yang sama dengan tadi, yang nilai dari T tadi 134 10-7. Nah, atau kita buat jadi jadi 13, jadi inverse matriks 2 kali 3 yaitu 134 10-7. Nah, karena A-nya tadi sudah nilai T-nya tadi T1 dan T2, D1, T2, dan D3-nya sudah jadi matriks identitas, maka tidak perlu dihitung dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Nah, langsung inverskan saja. Kita inverskan di mana hasilnya itu sendiri kita masukkan di mana T hasil T-nya sendiri itu 1, 3, 4, matriks 1, 3, 4, dan 1, 0, 7. Kemudian kita cari nilai T-nya, yang T yang apa? Jadi itu coba soalnya tadi. Bawah lagi dah. Nah, matriks identitasnya, matriks transformasinya sudah ditemukan. Matriks 2 kali 3 yaitu 1, 3, 4 ya, dengan nilai 107 dan nilai 107. Nah, kemudian yang B, kita mencari transformasi dari matriks 138. Lalu dari rumusnya sendiri kita kalikan dari hasil dari matriks transformasi tadi, kita kalikan dengan
matriks 138 ini. Dan hasilnya setelah dijumlah yaitu jadi next bawahin nggak kelihatan. Hasilnya jadi 42 min 55. Next. Kemudian yang C-nya belum. Yang C. Nah, yang C sama dengan yang matriks yang tadi kita masukkan itu X, Y, Z itu, dan hasilnya kita kalikan saja ngikutin yang ini 1 dikali X tetap gitu. Nah, jika Y jadi misalkan kita kalikan jadi X, Y, Z, tadi kan X, Y, Z. Nah, tadi kan matriks transformasinya sudah dapat. Yang jawaban tadi kan. Nah, kita kalikan aja yang matriks transformasi tadi yang 1 3 4 1 0 7 tadi itu. Nah, 1 dikali X, kemudian 3 dikali Y, 4 kali Y, 4 kali Z, kemudian yang 1 dikali X, 0 dikali X, 0 dikali Y, kemudian min 7 dikali Z. Jadi hasilnya sendiri itu X, kemudian hasilnya sendiri itu matriks 2 kali 3, di mana hasilnya X sama dan 3Y dan 4Z. Kemudian di baris kedua itu nilainya X, kemudian 0 dan min 7Z. Next yang nomor 2 tadi kan. Ini siapa yang jelasin? Gua. Ya, udah lo aja kalau jelasin aja. Kemudian nomor 2 dilanjutkan oleh teman saya. Mic-nya Tom. Ya. Mic lo Tom. Nah, di sini pada contoh yang kedua, maksudnya latihan yang kedua, yang mana kita akan menentukan suatu transformasi T, transformasi R pangkat 3 ke dalam R pangkat 2, yang dimana didefinisikan oleh T matriks ABC sama dengan A minus 2B A plus C. Periksa apakah nanti transformasi tersebut merupakan transformasi linear. Nah, di sini misalkan P2 kita lihatkan misalnya vektor U1, U2 dan U3, vektor V, V1 dan V2, V3, yang mana sehingga vektor U ditambah 0 maka vektor U ditambah vektor V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3, sehingga T transformasi tersebut T vektor U ditambah vektor V, yang mana U1 ditambah V1 minus U2 U2 ditambah V2, U1 ditambah V1 ditambahkan hasil dari U3 ditambah V3, yang mana selanjutnya ialah U1 ditambah V1 diminuskan dari minus 2 U2 minus 2 V2, U1 ditambah V1 ditambahkan U3 tambah V3, maka U1 ditambah 2 dari V2 ini ditambah V1 ditambah 2 V2, U1 ditambah V3 ditambahkan V1 ditambah V3, di mana T tersebut ialah transformasi U1
2U2 U3 ditambahkan transformasi V1 2V2 V3. Nah,